Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Kelas Robot. Saya Jan Rahmat. Sekarang saya lagi sedang bikin project, yaitu alat pendeteksi bayi menangis ya. Ya nanti bisa ngasih notifikasi misalkan ke orang tuanya kalau bayinya menangis gitu. Ya siapa tahu misalkan orang tuanya kebutuhannya disimpan di kamar gitu kan bayinya. Orang tuanya lagi di mana gitu setempat yang dimana dia kalau memungkinkan kalau misalkan si bayinya menangis ini dia nggak bisa denger gitu. Nah makanya ini bikin satu alat kemudian bisa ngirimkan notifikasi ke orang tuanya kalau si bayinya dalam kondisi menangis. Nah ini masih belum menggunakan machine learning ya, jadi saya masih menggunakan sound sensor biasa ya, sound sensor biasa dengan microcontrollernya USB 32 cam. Dan ya tentu saja tidak bisa membedakan ini tuh yang nangis bayi ataukah bayi gajah atau apa gitu ya, atau suara apapun nggak bisa gitu. Tapi dengan asumsi bahwa kalau misalkan bayi tidur kan tentu saja orang tua pasti menetapkan atau menempatkan bayinya itu di tempat yang tidak berisik ya, tentu saja ya, di tempat yang tidak ada suara kan, atau suaranya hening gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada suara yang keras ya tentu saja kemungkinan besar itu adalah suara bayi. Jadi itu asumsinya ya. Karena kalau misalkan kita tempatkan di tempat yang berisik ya nanti yang terdeteksi apapun gitu. Tapi kan kalau misalkan bayi ya tentu saja orang tua pasti menempatkan bayinya di tempat yang tidak berisik ya. Di tempat yang sepi lah sudah pasti ya orang tua. Kalau misalkan berisik ya nanti bayinya bangun kan. Nah, makanya jadi nanti ketika bayi menangis tuh suaranya akan kedeteksi gitu karena kan suara awalnya pasti akan senyap kayak gitu, asumsinya seperti itu. Ini pun nanti saya akan coba sharing codingnya seperti apa ya, alat yang saya gunakan itu apa aja gitu ya. Untuk codingnya ini teman-teman ya nggak terlalu panjang ya. Ini biasa di awal saya definisikan sound sensor ya ke pin 12. Ini saya menggunakan ESP32 cam, tapi ini udah di ini sih, udah jadi box ya, udah dibikin box. Ini sound sensornya. Nah terus ini pakainya analog ya. Nah inputnya analog, ini ada nilai sensor, nilai 2, nilai max. Ini ada milis, saya tambahkan milis ya, jeda zero timer. Terus bagian ini nilai, nah di sini di awal di setup saya ngambil dulu nilai ataupun suara karena kan lumayan besar sebetulnya, ataupun lumayan aneh kalau kita pakai ESP32. Nilai analognya lumayan ya aneh banget lah bisa dibilang. Nah makanya di sini saya gunakan nilai satunya disimpan dulu gitu ya, di nilai satu pembacaan awalnya berapa. Nah terus nanti baru dimasukin ke sini gitu ya, nilai 2 dikurang nilai 1 biar nanti nilainya agak lebih ramping aja gitu ya dibandingkan dengan yang kalau misalkan ESP32 langsung tanpa ada proses kayak gini mungkin nanti akan jadi gendut ya ataupun akan jadi aneh lah, nilainya besar nggak umum gitu. Kalau teman-teman kayak saya yang biasa pakai Arduino Uno ya jadi agak aneh lah karena kan ESP32 dari 0 ke 1049 sementara Arduino dari 0 sampai 1023 ya, beda bitnya, makanya nanti akan nilainya akan aneh. Saya akan coba ini dulu gitu ya, diperkecil dulu ya menggunakan ini. Nah ini juga nilai ini kan ada positif negatif ya, jadi pas kita bikin nilainya itu si sound sensor tuh ngeluarin negatifnya juga gitu. Nah saya bikin pakai ABS supaya nilainya itu cuma positif aja gitu biar nanti kelihatan enak lah ya. Terus juga ini ada nilai max ya, nilai max ini untuk nyimpen nilai max gitu ya kayak gitu. Nah ini kurang lebih, nah bisa dilihat ya. Ya, jadi kita nanti mungkin ngambil datanya kalau misalkan tidak ada suara gitu ya, lagi sepi. Ini saya coba lihat dulu. Nah tadi kan lagi sepi sekitar 60 ya, atau di atas 100 ketika nggak ada suara ya. Saya sudah siapkan suara bayi. Coba kita lihat dulu perbandingannya. Ini saya berhenti dulu berbicara. Nah teman-teman, jadi kita bisa ngambil dari nilai perubahan ini nih ya. Jadi nanti kalau kita mau bikin logika gitu ya untuk mendeteksi bayi menangis, ya kita tinggal ngambil aja perubahan dari nilai yang ini
kayak gitu ya. Mungkin nanti codingnya saya share kok ya, bagi yang membutuhkan ingin uji coba kembangkan. Ini coding saya masih kurang sebetulnya, teman-teman bisa kembangkan lagi. Oke, sekian, terima kasih.